Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sholli dan sholihah SDS Mentari Arido Islamic School? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat menuntut ilmu setiap hari. Nah, untuk menambah keberkahan kita hari ini, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin. Sholih dan sholihah, jangan pernah lelah apalagi bosan untuk berdoa ya, karena doa merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Yuk kita berdoa semoga Allah kuatkan iman dan imun kita. Dengan iman yang kuat, maka imun pun akan meningkat, tubuh akan sehat, sehingga kita bisa melakukan hal-hal hebat. Sholih dan sholihah, untuk melakukan hal-hal hebat tentunya diperlukan energi. Dari mana tubuh kita memperoleh energi? Energi bisa kita dapatkan dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebersihan hati kita. Tentunya juga dengan makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup. Dengan hati yang bersih, tentunya akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif, sehingga akan memberikan energi yang positif juga untuk kita. Lalu, bagaimana dengan makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup? Ya, sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Begitu pula dengan oksigen yang kita hirup. Coba sekarang kalian letakkan tangan di leher. Rasakan, ada apa ya? Terasa denyut nadi kita ya? Bagaimana dengan kalian? Terasa cepat, lambat, atau sedang-sedang saja? Apa ya denyut nadi itu? Mengapa bisa terasa di leher kita? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk simak terlebih dahulu Quran Surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Sholih dan sholihah, ayat tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan antara Allah dan hambanya, sekaligus mengisyaratkan pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung. Kita bisa merasakan denyut nadi di leher karena adanya pembuluh darah nadi di leher. Masya Allah ya, sholih dan sholihah, Al-Quran telah banyak memberikan kita pengetahuan dan petunjuk bagi siapa saja yang mau meyakini dan mempelajarinya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu Guru Uswah akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Setelah menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat pertama, memerinci organ-organ peredaran darah pada manusia beserta fungsinya. Yang kedua, memberi contoh gangguan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Nah, yang ketiga, menjelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sholih dan sholihah, pernahkah kalian membayangkan sistem peredaran darah pada manusia?
Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Dengan adanya sistem peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh kita. Sistem peredaran darah atau yang disebut juga dengan sistem kardiovaskular adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan dari jantung ke seluruh tubuh. Selain untuk menyalurkan, sistem ini juga berfungsi untuk mengangkut karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme melalui paru-paru. Ada 3 komponen utama pada sistem peredaran darah manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jika digambarkan, bentuk jantung seperti ini. Dan untuk mempermudah dalam mempelajarinya, kita potong dan bentuknya akan seperti ini. Oke, solih dan solihah, jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Di antara serambi dan bilik terdapat katup atau klep yang berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali ke bilik setelah dipompa. Nah, sekarang yuk kita simak fungsi dari masing-masing ruangan yang ada pada jantung. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Serambi kanan berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh atau disebut juga dengan darah kotor. Nah, kalau bilik kanan berfungsi untuk memompa darah yang kotor ya atau darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Nah, karena jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah, maka jantung memiliki otot yang kuat. Dinding pada jantung bagian bilik lebih tebal dibandingkan serambi karena bilik berfungsi untuk memompa darah. Komponen selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah vena atau balik, dan pembuluh darah kapiler. Oke, sekarang pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya, yang pertama memiliki dinding tebal dan elastis. Letaknya tersembunyi di dalam, denyutnya terasa, dan memiliki satu katup dekat dengan jantung. Jika pembuluh ini terpotong, maka darah akan keluar memancar. Pembuluh arteri atau pembuluh nadi yang terbesar dinamakan aorta. Apa? Ya, pembuluh arteri yang terbesar dinamakan aorta. Sementara yang terkecil disebut dengan arteriol. Arteri biasanya membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Diingat ya, arteri biasanya membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini nanti akan menghubungkan jantung ke paru-paru. Berikutnya, pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah menuju jantung dengan ciri letaknya di permukaan. Biasanya vena berwarna kebiru-biruan, dindingnya tipis, tidak elastis, dan memiliki katup di sepanjang pembuluh darahnya. Katup pada vena memungkinkan darah mengalir searah dan mencegah aliran balik dari jantung.
Semua vena mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Diingat, semua vena mengalirkan darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis menghubungkan paru-paru ke jantung. Aliran darah pada vena cenderung lambat dan bertekanan rendah sehingga denyutnya tidak terasa. Ketika melakukan transfusi darah, darah yang diambil berasal dari pembuluh vena. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler berasal dari pertemuan ujung pembuluh nadi yang terkecil dengan ujung pembuluh balik atau vena yang terkecil juga. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Solih dan solihah, bagaimana proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita? Sistem peredaran darah pada tubuh kita yaitu sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup artinya darah mengalir pada pembuluh darah. Dan sistem peredaran darah ganda artinya darah memasuki jantung 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ganda pada tubuh kita dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah besar, darah berasal dari jantung dipompa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil, darah dari jantung dipompa ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Proses peredaran darah besar. Darah yang kaya akan oksigen dari jantung, tepatnya bilik kiri, dipompa keluar jantung melalui aorta. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, oksigen dan karbon dioksida berdifusi atau bertukar melalui pembuluh darah kapiler. Dari seluruh tubuh, darah yang kaya akan karbon dioksida atau sudah menjadi darah kotor dibawa menuju ke jantung, tepatnya serambi kanan oleh pembuluh balik atau vena. Diingat ya, peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung yang tepatnya di bilik kanan akan dipompa keluar jantung menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, ini ya satu-satunya arteri yang mengandung karbon dioksida. Di paru-paru, karbon dioksida akan berdifusi atau bertukar dengan oksigen melalui pembuluh darah kapiler. Dari paru-paru, darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih ya, dibawa menuju ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, di jantung bagian mana? Bagian serambi kiri. Jadi, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Komponen yang ketiga adalah darah. Darah merupakan bagian yang sangat penting. Darah berperan untuk mengangkut sari-sari makanan, oksigen, dan bahan-bahan lainnya ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Darah tersusun atas sel darah dan plasma darah atau cairan darah. 55% darah tersusun atas plasma darah. Plasma darah mengandung sari-sari makanan dan air.
Air merupakan bagian terbesar yang menyusun plasma darah. Nah, plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan karbon dioksida. Diingat ya, plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan dan karbon dioksida. Berikutnya, sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit berwarna merah dan bentuknya seperti cakram. Di bagian tengahnya agak cekung ya. Sel darah merah berwarna merah. Kenapa yo? Ya, sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb yang berfungsi mengikat oksigen. Diingat ya, soli dan solihah, sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin atau Hb. Nah, fungsi Hb adalah untuk mengikat oksigen. Nantinya, eritrosit akan mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen. Fungsi lain dari sel darah merah adalah membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ketika bernafas. Berikutnya, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit berwarna putih, bentuknya berubah-ubah. Kenapa? Karena selalu bergerak aktif dan ukurannya lebih besar dari sel darah merah. Sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Diingat ya, soli dan solihah, sel darah putih berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Berikutnya, keping darah atau trombosit. Trombosit adalah butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukuran keping darah hanya sepertiga dari sel darah merah. Keping darah berguna untuk membekukan darah. Nah, ketika kalian jatuh dan terluka, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah untuk membeku. Masya Allah ya, soli dan solihah, Allah menciptakan darah dengan segala macam fungsinya. Solih dan solihah, ternyata pembuluh darah dapat mengalami penyumbatan loh. Kira-kira apa yang dapat menyebabkan pembuluh darah mengalami penyumbatan? Ya, timbunan kolesterol atau senyawa zat kapur dan juga timbunan lemak. Timbunan lemak dan kolesterol dapat menyebabkan pembuluh nadi mengalami penyempitan sehingga aliran darah tersumbat. Nah, jika terjadi penyumbatan pada pembuluh nadi di jantung, maka akan menyebabkan serangan jantung. Kalau terjadi penyumbatan pembuluh nadi di otak, dapat menyebabkan stroke. Selain penyumbatan, ternyata ada gangguan lain pada peredaran darah, yaitu pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah yang terjadi di anus disebut dengan ambeien. Kalau pelebaran pembuluh darah di kaki disebut dengan varises. Solih dan solihah, masih banyak lagi gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, yaitu antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan kekurangan sel darah merah. Jumlah sel darah merah yang berkurang menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Sehingga umumnya penderitanya akan letih, lemah, lesu, dan pucat. Penyebabnya apa saja? Penyebabnya antara lain kekurangan zat besi atau kehilangan banyak darah. Nah, penderita anemia harus banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C agar zat besi mudah diserap oleh sel-sel darah merah. Gangguan berikutnya adalah leukemia. Leukemia merupakan kelebihan produksi leukosit terjadi di sumsum tulang atau jaringan limpa.
yang bekerja secara tidak normal sehingga leukosit menjadi berlipat ganda, sedangkan eritrosit dan trombosit menurun. Nah, penyakit ini merupakan penyakit kelebihan sel darah putih sehingga memakan sel darah merah. Berikutnya ada hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia merupakan penyakit darah sukar membeku. Jadi ketika kalian terluka, darahnya akan mengalir terus-menerus, ya, sulit membeku. Berikutnya ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi memiliki gejala seperti otot leher tegang, suka marah-marah. Penyebabnya apa saja? Makanan berlemak, makanan bergaram, kurang olahraga, dan usia yang sudah tua. Terakhir ada hipotensi atau tekanan darah rendah. Tekanan darah rendah dengan anemia berbeda ya, Soli dan Solihah. Kalau anemia, kekurangan sel darah merah. Kalau hipotensi atau tekanan darah rendah, tekanannya yang rendah. Nah, ciri-cirinya atau gejalanya adalah cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin, kepala juga pusing. Nah, penyebabnya apa? Kurang olahraga dan kurang makanan yang bergizi. Atas beranda sarang tekukur, diikat erat saling berkait. Sebagai tanda cara bersyukur, jagalah sehat sebelum sakit. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah dan hak tubuh kita untuk sehat, maka kewajiban kita adalah selalu menjaga kesehatan. Berikut ini cara menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh. Yang kedua, menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung garam dan gula. Yang ketiga, membatasi asupan lemak. Nah, yang terakhir, melakukan olahraga secara teratur. Soli dan Solihah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung materi. Yuk kita simpulkan hari ini apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar tentang organ-organ pada peredaran darah, yaitu pembuluh darah, jantung, dan darah. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari sistem peredaran darah. Ada sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil. Kemudian kita juga mempelajari gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, yang terakhir, kita juga sudah mempelajari tadi ya, cara merawat kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, semoga video pembelajaran ini bisa menambah pemahaman kalian dalam memahami sistem peredaran darah pada manusia. Demikian penjelasan dari Bu Guru Uswah. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala sanjungan hanya untukmu. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Selamat belajar ya, Soli dan Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.